Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Susli dari kelas 10A, nomor absen saya 32, dan hari ini saya akan membacakan tugas Bendo meresensi puisi milik saya. Berikut adalah cover dan info mengenai buku antologi puisi yang saya pakai. Judul bukunya adalah Langit Air dan Langit Basah, karya Ahmad Tebako. Di sini juga ada info mengenai bukunya. Dan di sini ada teks puisi yang akan saya pakai pada hari ini yang berjudul Kepergian, yang juga ditulis oleh Ahmad Tebako. Video saya membacakan puisi ini ada di video yang berbeda, tetapi masih saya letakkan di lapak yang sama di GCR. Oke, kita mulai dari poin ke-1. Bunyi dalam puisi. Bunyi dibagi menjadi dua macam, yaitu efoni dan kakofoni. Efoni merupakan kombinasi bunyi yang merdu dan berirama, sedangkan kakofoni adalah kombinasi bunyi yang tidak merdu. Bunyi efoni dapat menggambarkan perasaan seperti mesra, kasih sayang, cinta, dan lain-lain. Intinya hal yang menggembirakan. Sedangkan bunyi kakofoni menggambarkan perasaan sedih dan keadaan yang kacau. Bunyi yang dipakai dalam puisi tersebut adalah bunyi kakofoni. Hal ini dikarenakan oleh beberapa baris atau larik dalam puisi tersebut yang memiliki arti yang mengarah ke perasaan sedih dan duka. Contohnya seperti pada baris yang berbunyi kesepian abadi telah meraja. Puisi di atas secara keseluruhan menceritakan sang penulis yang sangat berduka akan kematian sahabat karibnya. 2. Irama dalam puisi. Irama puisi adalah pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi dalam ritma. Muncul pertentangan bunyi tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemah, yang mengalir, teratur, dan berulang membentuk keindahan. Pada puisi di atas, irama yang dipakai adalah irama rendah, pendek, dan lemah, karena isi puisi tersebut adalah luapan perasaan duka sang penulis terhadap kematian sahabatnya. Selanjutnya pada poin ketiga, tulislah jenis-jenis bahasa kiasan yang ada pada puisi tersebut dan dibaca disertai dengan bukti kutipan. Memang hidup dalam angin. Kata-kata ini berarti kehidupan itu fana dan dengan cepat berlalu, layaknya hembusan angin, berhembus di antara dedaunan. Kehidupan yang telah dijalani oleh almarhum sahabatnya. Ada hijau, ada kering, melambangkan orang-orang baik yang muda maupun tua. Jatuh ke tanah, melambangkan meninggalnya almarhum sahabatnya. Terbukalah jalan sunyi, sang penulis yang mulai berduka karena meninggalnya almarhum sahabatnya. Di antara Kamboja memutih bunganya, bunga Kamboja melambangkan pemakaman almarhum. Semakin jauh berjalan, roh almarhum yang sudah pergi meninggalkan dunia. Menuju cahaya, roh almarhum yang berjalan menuju alam barzah. Hilang di tikungan jalan, almarhum sahabat sang penulis sudah meninggalkan dunia dan meninggalkan sang penulis untuk selama-lamanya. Beberapa banyak nuansa, beberapa perasaan yang dirasakan sang penulis sepeninggal sahabatnya. Di telikung melangkah, perasaan-perasaan tersebut sudah terikat dalam diri sang penulis. Begitulah perjalanan, sang penulis berusaha untuk tabah akan kepergian sang sahabat. Melintas dalam bayang sosok almarhum sahabat, penulis masih berada di tiap benak orang yang mengenalnya. Dan titian doa-doa sang penulis dan orang-orang yang mengenal sang almarhum senantiasa mengirimkan doa kepadanya. Segenap kerinduan terbang, sang penulis dan orang-orang yang menyayangi almarhum sangat merindukannya. Tinggal hanya dalam benak kenangan tentang almarhum tetap berada dalam hati sang penulis dan orang-orang yang menyayanginya. Kesepian abadi telah meraja, rasa sedih terhadap meninggalnya almarhum masih mereka rasakan. Engkau hanya lebih dulu melangkah menuju perjanjian selagi bayi. Artinya almarhum mendapatkan giliran untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu daripada yang lain atau meninggal. Dalam saat lain di barzah, sang almarhum sudah berada di alam lain. Dan terakhir, angin wakili cinta dari jauh nan sepi. Sang penulis dan orang-orang terdekat sang almarhum masih mencintainya walaupun ia sudah meninggal. Untuk poin nomor 3 ini saya hanya mengartikan baris-baris puisi tersebut yang sekiranya memakai bahasa kiasan atau memiliki arti konotasi. Jadi yang arti denotasi tidak saya tuliskan maknanya. Oke, nomor 4, tulislah citraan yang dihadirkan pengarang pada puisi dibaca disertai dengan bukti kutipan. Citraan itu seperti kata-kata yang mengaktifkan indera-indera yang ada dalam tubuh kita seperti pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Untuk puisi ini kita ada berhembus di antara dedaunan, citraan pendengaran, jatuh ke tanah, citraan penglihatan, di antara Kamboja memutih bunganya, citraan penglihatan, dan titian doa-doa, citraan pendengaran, zikir-zikir citraan pendengaran, dan terakhir ada jalinan dedaunan kelapa hijau atau citraan penglihatan. Nomor 5, tulislah gaya bahasa dan sarana retorika yang ada pada puisi dibaca disertai dengan bukti kutipan. Untuk
puisi kali ini menurut saya tidak terlalu banyak makna retorikanya. Hanya ada 3 dan tiga-tiganya itu memiliki tipe yang sama, yaitu hiperbola. Lintas dalam bayang itu hiperbola, segenap kerinduan terbang itu hiperbola, kesepian abadi telah meraja itu hiperbola. Karena ketiga baris dalam puisi ini memiliki arti yang dilebih-lebihkan dari sebenarnya, makanya memakai retorika hiperbola. Poin ke-6 menjelaskan makna dari puisi berdasarkan pada pendekatan struktural dan kutipan yang dapat dijadikan sebagai bukti argumen. Pada bait pertama puisi melambangkan kehidupan yang terus menerpa hingga akhirnya kematian yang pasti akan datang suatu hari nanti. Lebih tepatnya kematian dari sang sahabat, sang penulis. Buktinya terdapat pada baris memang hidup dalam angin dan ada hijau ada kering. Bait kedua menceritakan tentang almarhum sahabat sang penulis yang meninggalkan dunia ini yang disertai dan pemakamannya. Buktinya terdapat pada baris di antara Kamboja memutih bunganya dan menuju cahaya. Bait ketiga mengisahkan tentang sang penulis yang mencoba untuk tabah tentang sang sahabat yang meninggal sembari mengirimkan doa baginya. Terdapat pada baris begitulah perjalanan dan titian doa-doanya untuk buktinya. Dan bait keempat dan terakhir menceritakan tentang sang penulis yang masih menyisakan rasa sedih di hatinya walaupun sahabatnya telah meninggal dalam waktu yang sangat lama, dan sang penulis masih mengingat temannya dengan rasa cinta. Buktinya terdapat pada baris 2-3 tahun berlalu, lalu pada baris kesepian abadi telah meraja, dan terakhir ada di baris angin wakili cinta dari jauh dan sepi. Secara keseluruhan, puisi ini menceritakan tentang rasa kehilangan dan duka mendalam yang dialami sang penulis peninggal sahabat karibnya. Berikut dari tugas saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.